Kita awali Jogja hari ini dengan informasi pertama. Saudara, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melaporkan saat ini tercatat 29 provinsi dengan status tertular PMK. Untuk itu diperlukan tindakan cepat dengan membentuk Satgas PMK di setiap daerah berstatus tertular. Data Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyebutkan Indonesia membutuhkan waktu lama kembali menyandang status bebas penyakit mulut dan kuku. Hal ini memerlukan program pengendalian yang konsisten seperti vaksinasi massal, penerapan biosecurity, dan pengawasan lalu lintas ternak. Dibutuhkan kerja semua pihak untuk menekan laju penyakit PMK saat ini, terutama kesadaran peternak agar mau hewan ternaknya divaksin. Pelaporan adanya kasus PMK ke petugas terkait juga menjadi kunci untuk penanganan secara cepat. Langkah strategis ini diambil sebagai salah satu penerapan program pengendalian wabah PMK di berbagai daerah dengan cepat dan konsisten. Salah satunya akan dilakukan dropping vaksin secara cepat seiring dengan terbentuknya Satgas PMK. Pemerintah daerah melalui dinas terkait pun dihimbau untuk segera mengirimkan surat permintaan vaksin agar segera bisa dilayani. Kementan RI memiliki 4 juta dosis vaksin beserta obat-obatan, vitamin, dan disinfektan. Vaksin ini akan menyasar zona merah atau daerah pemberantasan PMK seperti Lampung, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat yang berstatus tertular. Namun saat ini masih banyak peternak yang menolak hewan ternaknya untuk disuntik vaksin karena takut ternaknya sakit atau justru mati, sehingga akan mempengaruhi harga jual terlebih menjelang Idul Fitri. Untuk itu, peran Satgas PMK juga akan memberikan edukasi tentang pentingnya vaksin kepada peternak. Selain Satgas PMK, untuk memenuhi sumber daya tenaga vaksinasi, Kementan RI akan melibatkan mahasiswa dari Fakultas Peternakan sebagai tenaga vaksinator. Dalam catatan Kementan RI, Indonesia pernah menyandang status bebas PMK pada tahun 1990 oleh OIE, sebuah badan dunia kesehatan bidang kesehatan hewan, sejak kemunculan penyakit PMK pada tahun 1887. Status bebas PMK tersebut mampu dipertahankan Indonesia selama 36 tahun hingga kemunculannya kembali pada bulan April 2022. Memang untuk PMK ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kalau ditanya tadi kapan Indonesia akan bebas PMK, kita sesungguhnya sudah memiliki peta jalan. Dan dari peta jalan tersebut kita sudah memprediksi kalau pengendalian PMK konsisten kita lakukan setiap tahun, maka target kita bisa bebas PMK itu bisa kita capai. Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional per 11 Januari 2025 tercatat lebih dari 14.000 kasus PMK di Indonesia dengan kenaikan drastis dari sekitar 4.000 kasus PMK per 9 Januari 2025. Untuk 5 provinsi dengan kasus PMK terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.